Ajak dia, informasikan bagaimana keluarga ini butuh dia. Dia dibutuhkan dari ilmunya, dia dibutuhkan dari cara berkomunikasinya, dia dibutuhkan untuk misalnya apa kemampuan yang dimilikinya. Coba diberikan kesempatan. Di kasus yang pertama, anak itu nggak mau bergaul, anak itu nggak mau bersama dengan saudara-saudaranya. Ketika ada keluarga datang, dia cuman di kamar, dia nggak keluar, diketok-ketok, ya cuman datang salaman-salaman, naik lagi ke atas, masuk kamar, kunci lagi, dengan asik dengan laptopnya, dengan komunikasi di internetnya, dengan WA-annya, dengan teman-teman, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Apa yang terjadi? Karena dia tidak dapatkan sesuatu. Dari siapa? Dari keluarga itu. Hanya ketika dia mulai berhasil, ketika dia mulai meningkat, ketika dia mulai selesai kuliahnya, dia sudah selesai, kemudian dia mulai bekerja, baru mereka semua mengatakan, kamu udah kerja, sekarang baru bilang udah kerja. Dari dulu saya nggak dianggap. Nah, perhatikan, kata-kata nggak dianggap. Apa yang terjadi? Karena ketika dia lagi belajar, lagi kuliah, lagi belajar di SMA, dia lagi bermain ini, kamu kok belajar terus sih? Ada kata-kata cuman mengatakan, kamu kok belajar terus? Belajar salah, nggak belajar salah. Itulah kehidupan. Jadi ketika seorang anak tidak terjadi kenyamanan di keluarganya karena ada sesuatu yang berpisah. Apa itu yang berpisah? Kebersamaan. Orang tua yang memeluk. Mungkin anaknya nggak mau dipeluk karena yang udah besar. Mama kayak gitu, kenapa udah di mama? Dia butuh tapi kayak berasa nggak butuh gitu. Lakukan terus karena kebersamaannya nggak. Apa yang terjadi kok dia nggak bisa kebersamaan? Karena ketika dia mulai bersama, nah kayak gitu dong, turun ngobrol di sini, nggak jadi. Baru mau bersama, baru ngomong udah disalahin, baru mau bicara udah disalahin. Apa yang terjadi coba? Ketika dia mulai gini, ya mah, kamu ikut nggak bersama dengan keluargamu arisan nih di sana? Iya mah. Nah, gitu dong sekali-sekali. Nah, begitu mengatakan, nah mau gitu dong sekali-sekali. Enggak mah, nggak jadi mah, aku lagi ada acara di sini. Akhirnya ditutup lagi. Ajak dia, informasikan bagaimana keluarga ini butuh dia. Bagaimana keluarga ini membutuhkan menjadi pengetahuannya. Dia dibutuhkan dari ilmunya. Dia dibutuhkan dari cara berkomunikasinya. Dia dibutuhkan untuk misalnya apa kemampuan yang dimilikinya. Coba diberikan kesempatan. Karena kadang-kadang mereka, anak kita yang sudah berbicara di internet, di media sosial, dia berbicaranya sudah berbagai macam. Ketika di keluarga ngomongnya gitu, ngerumpi yang ini, nggak ada ilmu pengetahuan. Dia sumpek ngelihatnya, ngomongnya itu-itu aja. Tapi ketika datang, sekali saja kita minta pendapat dia yang merasakan bahwa dia pernah mengalami ini, komunikasi dia, apa bidangnya yang muncul, minta untuk dia bicara, maka di situ kata-kata yang disebut dengan exist, dia akan keluar dengan dirinya. Tapi kalau kita umpetin, ayo dong, ya dong, kamu kan pinter tuh, ayo dong ngomong, enggak. Tapi kalau bilang, nih kita punya masalah seperti ini, bagaimana pendapat kamu? Nah, di situ dia mulai eksis. Ini pendapatku. Di situ dia akan muncul. Oleh karena itu, bagaimana interaksi keluarga terhadap anak, terhadap suami, terhadap istri, interaksi. Interaksi inilah yang bisa menguatkan kehidupan. Apa? Saling memperhatikan kebaikan. Bukan nggak bisa, atau bukan, tuh kamu salah, bukan, kebaikan.
Ketika ada yang tidak baik, munculkan kebaikan dari anggota keluarga. Saya yakin tidak akan pernah ada yang merasakan iri, kesel, marah sama saudaranya. Kalau kita munculkan interaksi kebaikan, setiap kali ada kebaikan dari keluarga yang satu dengan yang lainnya, munculkan agar supaya dia merasakan bahwa saya diterima. Yang kedua, masukkan apa yang menjadikan pendapat kita terhadap anak itu, keinginan-keinginan yang muncul, kita terima. Masukkan keinginan dia, terima. Kalau keluarga satu sama yang lain saling menerima, meskipun kita nggak bisa, meskipun nggak sesuai dengan pendapat kita, terima dulu pendapat ini. Baik, kita terima. Ini pendapatnya, ini pemahamannya, ini persepsinya. Kita terima dulu, jangan ditolak. Kamu juga kalau ngomong kayak gitu-gitu aja, sok tahu banget sih. Nah, apalagi kalau anak yang paling bungsu ya, paling kecil. Ya, baru mau ngomong, udah deh kamu paling kecil juga ngomong sok tahu banget. Itu juga akan membuat anggota yang lainnya tidak nyaman. Oleh karena itu, terima apapun yang dapat. Insya Allah, kalau anak diinteraksi kebaikannya yang dimunculkan, maka dia akan menyatu. Kalau misalkan suami dimunculkan kebaikannya, diterima, dia akan menjadi rijalu qawwamuna. Kalau istri diberikan interaksi kebaikannya dan diterima, dia akan berikan rasa kasih sayangnya kepada keluarga yang lainnya. Begitu nikmatnya kehidupan. Anak-anak pun begitu, mertua juga begitu. Kalau di dalam keluarga yang ada mertua anak, ada ipar dan sebagainya, satu rumah di situ, terjadi interaksi kedua, berikan interaksi yang kebaikan. Terima apa yang dia sampaikan. Insya Allah tidak akan terjadi huru-hara. Terima kasih.